Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Prayuda dari jurusan Manajemen Dakwah A 2018. Kali ini saya akan menyampaikan makalah saya dan teman saya Jimmy Hendrik yang berjudul Perbedaan Manajemen Pondok Pesantren Modern, Tradisional, Salafi, dan Boarding School. Sebelum masuk dalam perbedaan manajemen tersebut, alangkah baiknya kita membahas satu persatu. Saya akan membahas pengertian pesantren. Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi kata pesantrian yang bermakna kata sastri yang artinya murid. Dalam terminologi pesantren menurut M. Dawam Raharjo, pondok pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pondok pesantren pada awal perkembangannya. Atau semua itu dapat dirangkum atau dapat disimpulkan, itu adalah suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan, dan menyampaikan ajaran Islam sehingga dapat melatih para santri untuk mampu dan siap mandiri. Atau dapat diambil kesimpulan dasarnya, itu adalah suatu tempat di mana para santri belajar pada seorang kiai untuk memperoleh atau memperdalam ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi bekal dia di kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Dan pengertian yang terakhir itu adalah manajemen. Manajemen adalah suatu cara untuk melaksanakan atau menjalankan suatu pekerjaan dengan cara pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sejarah berdirinya pesantren dan perkembangannya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan penyiaran agama Islam konon tertua di Indonesia. Berbanding lurus dengan dinamika masyarakat pada saat itu. Fungsi itu telah berkembang menjadi semakin kaya dan bervariasi. Walaupun pada awalnya atau intinya tidak lepas dari fungsi pertamanya. Pada umumnya lembaga ini berdiri karena masyarakat mengakui keunggulan sesosok kiai dalam ketinggian ilmu dan kepribadiannya yang arif. Kemudian mereka mendatanginya dan belajar bersama untuk memperoleh ilmu tersebut. Masyarakat ada yang berasal dari lingkungan sekitar dan luar daerah, sehingga mereka membangun bangunan di dekat rumah kiai sebagai tempat tinggal. Kali ini saya akan menjelaskan pondok pesantren modern dan manajemen dari pondok pesantren modern. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern itu ialah program pendidikan yang disusun secara mandiri atau individu dan mengandung pendidikan formal dan non-formal yang berlangsung sepanjang hari dalam satu pengkondisian di asrama. Manajemen pondok pesantren modern itu ialah ada 3. 1. Menekankan bahasa Arab di setiap percakapan mereka. Kedua, menggunakan buku bahasa Arab kontemporer. Dan yang ketiga, itu adalah memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Diknas dan Kemenak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pondok pesantren modern itu memiliki terobosan-terobosan baru. Itu adalah 1. Adanya pengembangan kurikulum. 2.
pondok pesantren modern itu memiliki suatu fasilitas yang layak yang dapat dijadikan pembelajaran bagi santri-santri tersebut agar lebih nyaman dan tenang. Dan yang ketiga adalah pondok pesantren tersebut memberi kebebasan pada santri-santri mereka agar mereka dapat mengembangkan bakat mereka. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tujuan program santri tersebut. Itu adalah mengembangkan pemahaman santri demi kemajuan di pesantren. 2. Mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jim Hendrik, jurusan manajemen dakwah. Akan melanjutkan pembahasan dari saudara saya Muhammad Najib Prayuda. Jika beliau telah membahas tentang pengertian pondok pesantren, pengertian manajemen, sejarah pondok pesantren, dan manajemen pondok pesantren modern, saya akan melanjutkan 3 pembahasan lagi. Yang pertama itu manajemen pondok pesantren tradisional, yang kedua manajemen pondok pesantren salafi, dan yang ketiga manajemen boarding school. Baiklah, sebelum kita membahas 3 perbedaan manajemen pondok pesantren tersebut, ada baiknya dan perlu kita ketahui apa sih pondok pesantren tradisional. Pondok pesantren tradisional adalah suatu lembaga pendidikan yang mempelajari, memahami, mendalami ilmu agama dan menitik beratkan pada perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen pondok pesantren tradisional adalah suatu lembaga pendidikan yang mempelajari ilmu agama atau tafaqquh fi al-din dengan pemegang kitab kuning sebagai pokok pembelajaran di dalam suatu pondok pesantren tradisional tersebut, yang dibimbing oleh kiai dan para pembimbing lainnya yang dapat memberikan pelajaran agar para santri dapat menguasai, memahami, dan mengenal ajaran agama Islam secara turun-temurun. Baiklah, yang kedua adalah manajemen pondok pesantren salafi. Pondok pesantren salafi merupakan salah satu pondok pesantren yang menerima segala bentuk perubahan yang terjadi, namun tetap dengan konsekuensi ajaran Islam agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman di dalam suatu proses pembelajarannya. Pondok pesantren salafi mengajarkan kitab-kitab klasik Islami, yaitu salafiyah, sebagai inti pembelajaran atau pendidikan dalam pondok pesantren tersebut. Manajemen pondok pesantren salafi ada 4 istilah. Yang pertama itu istilah sowongan. Sowongan ini adalah di mana para santri menghadap kiai untuk menyertakan hafalan dengan membawa kitabnya sesuai dengan tingkatan para santri tersebut. Yang kedua yaitu ada istilahnya bandongan, di mana bandongan ini proses pembelajaran atau metode pembelajarannya santri duduk mengelilingi kiai dan kiai bercakap-cakap dan membacakan kitab, dan para santri tersebut membuat catatan kecil agar apa yang disampaikan kiai dan dibacakan kitab oleh kiai itu dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap para santri. Dan yang ketiga itu ada istilah muhawaroh. Muhawaroh ini adalah latihan yang diberikan oleh kiai untuk para santrinya, latihan bercakap-cakap bahasa Arab, di mana ini sangat diwajibkan di dalam pondok pesantren tersebut. Yang keempat ini ada istilahnya mudzakarah. Mudzakarah ini di mana proses pembelajarannya itu dengan mengadakan pertemuan antara kiai dan santri, tapi juga bisa pertemuan antara santri dan santri.
Yang ketiga adalah manajemen boarding school. Boarding school ini adalah suatu lembaga pendidikan, tidak hanya proses pembelajarannya, namun juga siswa juga bertempat tinggal dan menyatu terhadap lembaga tersebut. Boarding school ini berorientasi pada hukum-hukum dan sanksi bagi siswa yang berorientasi di dalamnya, dan juga sistemnya juga tersusun rapi di dalam boarding school untuk melayani sisa siswanya. Adapun manajemen boarding school, kalau kita lihat dari segi sosial, boarding school terlihat cenderung yang lingkungannya heterogen atau sedikit kurang baik, karena siswa dan para guru itu dihomogenkan dengan tujuan untuk pembelajaran atau cita-cita itu adalah suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, boarding school ini sangat baik. Dia menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melayani siswanya, karena pada dasarnya boarding school ini memiliki atau biaya yang cukup mahal untuk melayani fasilitas dan mengadakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk para siswa. Kalau kita lihat dari semangat religiusnya, boarding school ini menjanjikan antara keseimbangan pendidikan duniawi dan pendidikan akhirat, menyeimbangkan antara jasmani dan rohani, menyeimbangkan antara jiwa spiritual dan pemikiran aktualitas. Di dalam boarding school ini siswa diharapkan untuk bisa mendapatkan ilmu dan teknologi, atau juga siap dalam iman dan amal soleh. Nah guys, setelah kita mengetahui masing-masing manajemen di dalam suatu pondok pesantren, khususnya pada proses pembelajaran dan cara-cara pendidikannya, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan wadah bagi kita untuk mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, agar kita menjadi penerus generasi bangsa yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas atau yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.